فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita ambil dikit dari syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Disimak halaman 50. Halaman berapa? 50, disimak baik-baik situ. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berarti matannya ya. Yang punya kitab bisa dilihat itu. Wa ma wasafa ar-rasul bihi rabbahu azza wa jalla min al-ahadits as-sihah allati talaqqaha ahlul ma'rifah bil qabul wajib al-imanu biha kadzalik. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu tidak mencukupkan Al-Qur'an saja, tapi Al-Qur'an dan as-sunnah. Mafhum? Kita lihat ini, disimak. Dan apa saja yang disifatkan oleh Rasulullah SAW terhadap Rabbnya dari hadis-hadis yang sahih yang ahlul ilm menyambutnya dengan apa? Penerimaan, maka wajib mengimani dengannya. Jadi hadisnya diimani, ayatnya pun juga diimani. Terkhususkan masalah apa? Al-asma was sifat. Diperhatikan ya, al-asma was sifat, karena dalilnya Al-Qur'an dan as-sunnah. Kita lihat syarahnya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan atsabahullah, qauluhu wa ma wasafa ila akhiri mubtada'un khabaruhu qauluhu wajib al-imanu biha kadzalik. Yang belajar nahwu antum lihat itu, belajar nahwu. Wa ma wasafa ar-rasulu bihi rabbah azza wa jal, itu awal itu mubtada itu. Mana khabarnya? Wajib al-imanu biha kadzalik, wajib mengimani dengannya. Jumlah fi'liyah itu. Paham? Naam. Ai kama yajibul imanu bima wasafa Allah bihi nafsahu fil Qur'anil Karim. Maksudnya sebagaimana wajib mengimani dengan apa yang Allah telah sifatkan dirinya di dalam Al-Qur'an Karim. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kama wasafahu rabbuhu azza wa jalla biqaulih wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Perhatikan ini. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rabb-nya telah mensifati di dalam ucapannya, dan tidaklah dia itu Muhammad berucap dari hawa nafsu, melainkan yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Paham ya? Nah, disimak kitabnya ya. Naam. Fas-sunnatu allati nataqa biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wahyun min Allah. Maka as-sunnah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah barakallahu fiik, nah beliau berbicara dengannya itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui siapa? Melalui siapa wahyu tadi? Melalui Jibril alaihissalam. Paham ya? Melalui siapa? Jibril alaihissalam. Karena enggak bisa langsungan. Jangan seperti orang sufi ya, ngambil ilmu langsung dari Allah taala katanya. Allahul musta'an, salah. Paham ya? Namun cuma bermodalkan merem, ya tidur, kemudian dapat ilmu dari langit langsung. Haddatsani Rabbi kata orang sufi ya. Langsung dapat. Kalian tuh harus pakai riwayat haddatsana fulan haddatsana. Kalau kami ini langsungan katanya. Langsung datang dari langit, haddatsani Rabbi an nafsi katanya. An nafsi. Telah menceritakan tentang Rabbku langsungan loh ya. Nabi kita Muhammad alaihi wasallam saja masih perantara. Masih lewat perantara Jibril alaihissalam. Ini sufi mengatakan langsungan, bayangkan. Salah atau keliru? Keliru. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam itu aja masih melalui perantara Jibril, bayangkan alaihissalam. Masa ini orang katanya langsungan? Kita lihat lagi. Kama qala ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, wa anzalallahu 'alaikal kitab wal hikmah. Dan Allah Ta'ala menurunkan kepadamu Alkitab. Apa Alkitab? Al-Qur'an. Wal hikmah, apa hikmah? As-sunnah. Fal kitabu huwal Qur'an wal hikmah hiyas sunnah. Faedah dikondisikan. Alkitab, apa Alkitab? Al-Qur'an. Al-hikmah, apa al-hikmah tadi? As-sunnah, dikondisikan. Fayajibul imanu bima warada fi sunnah, maka wajib mengimani dengan apa yang ada di dalam as-sunnah. La siyama fi babil i'tiqad, terlebih-lebih lagi dalam bab i'tiqad, keyakinan. Jadi tidak boleh sembrono dalam masalah ini ya. Tidak boleh sembrana. Nah, pastikan kita benar-benar mengimani apa yang ada dalam Al-Qur'an dan as-sunnah. Terlebih-lebih lagi dalam masalah keyakinan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah pada kalian maka ambillah.
dan apa saja Rasul larang dari kalian tinggalkanlah. Lakin la budda fi qabul hadits wal iman bihi min subutihi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting ini, yang belajar mustalah siapkan jawabannya. Akan tapi harus di dalam menerima hadis dan mengimani dengannya harus benar-benar apa? Benar-benar yakin datangnya dari Rasulullah SAW. Bukan hadis palsu, bukan hadis yang dhaif, tapi hadisnya benar-benar datang dari Rasulullah SAW. Karena kalau hadis yang palsu haram berhujjah dengannya. Hadis yang dhaif tidak boleh jadikan apa? Hujjah, apalagi dhaifun jiddan. Dhaifun jiddan. Kita lihat lagi, perhatikan. Walihada qala asy-syekh rahimahullah minal ahadits as-sihah. Dari hadis-hadis yang sahih, bukan hadis-hadis yang dhaif. Jangan seperti orang awam, palsu-palsu yang penting hadis katanya. Allahul musta'an. Salah atau keliru Muhammad? Keliru, palsu-palsu yang penting hadis katanya. Kalau kita enggak seperti itu. Hadis palsu kita tinggalkan, ya kan? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat di sini. Was-sihah jam'us sahih, ya kan? Sihah jam'us sahih. Nah, sekarang pertanyaannya, wal hadis sahih, dan hadis sahih itu huwa, yaitu manaqalahu rawin adlun tamud dabt. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang apa? Yang perawi tersebut adlun tamud dabt, memiliki sifat adalah dan sempurna dabtnya, kekuatan hafalannya. Baik itu dabtul kitabah maupun dabtu apa? As-sadr. Baik kekuatan tulisannya atau kekuatan hafalannya. Dan juga memiliki sifat adalah. Sifat adalah itu sifat bagaimana, Novel? Na'am, mustaqimus sirah, orang yang jalan hidupnya itu lurus. Bagaimana seorang perawi dikatakan mustaqimus sirah, jalan hidupnya lurus, enggak pernah berbuat dosa sama sekali, atau bagaimana? Hizam, salah enggak yang mengatakan jalan hidupnya lurus enggak pernah berbuat dosa sama sekali? Salah enggak? Salah, karena enggak ada yang maksum. Tapi bagaimana kemarin? Naam, dikatakan jalan hidupnya lurus, huwallazi yajtanib 'anil kaba'ir wa lam yusir 'ala as-saghair. Itu seorang perawi yang menjauhkan diri dari dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa kecil. Tamud dapat an mislihi, dari yang semisalnya thiqah an thiqah misalkan. Min ghairi syududin, tanpa ada syudud atau syudud, keganjilan. Kita latih bersama ini kan. Jadi kalau ada riwayat syadzah, riwayatnya enggak diterima. Kemudian wala'illah, tanpa ada penyakit. Jadi kalau ada dalam hadis ada penyakit yang parah enggak bisa dihilangkan, enggak bisa diselamatkan, maka hadisnya dhaif. Fa huwa majtama'a fihi khamsatu syurut. Dihafalkan ini, itu hadis sahih, hadis yang terkumpul padanya 5 syarat. Pertama, adalatur ruwat, perawinya memiliki sifat adalah. 5 syarat hadis sahih. 5 syarat hadis apa? Sahih. Yang pertama, adalatur ruwat. Para perawinya semuanya memiliki sifat adalah. Memiliki sifat adalah. Apa adalah tadi? Mustaqimus sirah, jalan hidupnya itu lurus. Dengan catatan tidak sengaja, tidak menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa-dosa kecil. Yang kedua, dabtuhum, dabt. Apa dabt ini? Punya kekuatan, kecermatan, hafalan dan tulisannya. Paham ya? Jangan ketika mengambil hadis A yang disampaikan B. Nah, itu berarti dia tidak punya dabt. Yang ketiga, ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Karena kalau sanadnya terputus, munqati, itu alamat hadisnya dhaif. Yang keempat, salamatuhu minal illah, selamat dari penyakit, iya kan? Kalau ada penyakit yang qadihah yang bisa merusak, mencoreng, hadisnya dhaif. Yang kelima, salamatuhu minas syudud, selamat dari keganjilan. Jadi kalau ada seorang perawi, walaupun thiqah dia, membawa suatu riwayat menyendiri yang para perawi thiqah yang lainnya tidak meriwayatkan, riwayatnya syadzah. Paham ya? Walaupun yang menyendiri thiqah loh ya, tapi menyelisih para perawi thiqah yang lain yang tidak membawa riwayat itu. Itu syadzah, alamat hadisnya dhaif. Yang terakhir, wa qaulu talaqqaha ahlul ma'rifah, yang mana ahlul ma'rifah, ahlul ilm menyambutnya, talaqqah itu menyambutnya, menerimanya, ai qabilaha wa akhadha biha, mengambilnya dan menerimanya. Ahlul ilm bil hadis, dengan hadis tersebut. Fala ibrata bi ghairihi, maka tidak dianggap selain ahlul hadis. Jadi yang diingat itu adalah ahlul hadis. Dan ahlul hadis yang menerimanya. Tsumma dzakara asy-syekh amsilatan, kemudian asy-syekh baru menyebutkan apa contoh-contohnya mimma warada fis sunnah, yang datang dari as-sunnah min sifatillah azza wa jalla, dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Faqal, kemudian beliau mengatakan, nah ini pada pertemuan yang akan datang mengenai hadis-hadis seputar asma wa sifat,
Yang dulu-dulu kita lewati itu ayat-ayat berkaitan masalah al-asma wa sifat, untuk nanti setelah pembahasan ini hadis-hadisnya. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin.